Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat memperoleh energi. Tumbuhan memperoleh energi melalui proses fotosintesis, di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk gula atau glukosa dan oksigen. Glukosa menjadi sumber energi utama bagi tumbuhan untuk tumbuh dan melakukan aktivitas seluler lainnya. Sementara oksigen dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil sampingan. Lalu, bagaimana proses fotosintesisnya? Simak baik-baik ya. Yang pertama, proses penyerapan cahaya. Pigmen hijau yang bernama klorofil yang terdapat di dalam kloroplas tumbuhan menyerap energi cahaya matahari. Kemudian, tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akarnya dan karbon dioksida dari udara melalui daunnya. Lalu, energi cahaya yang diserap digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Molekul gula ini disimpan sebagai sumber energi bagi tumbuhan, dan gas oksigen dilepaskan sebagai hasil sampingan dari proses ini. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hewan dapat memperoleh energi. Hewan dapat memperoleh energi dari makanan yang dimakannya. Makanan yang dimakan oleh hewan akan diurai menjadi zat yang lebih sederhana, seperti karbohidrat menjadi glukosa. Zat sederhana inilah yang akan masuk ke sel untuk diproses. Di dalam sel, terutama di mitokondria, glukosa diolah melalui proses respirasi seluler. Dari proses inilah akan dihasilkan ATP. ATP sendiri adalah molekul yang menyimpan energi dan bisa digunakan oleh hewan. ATP inilah yang membuat hewan dapat bergerak, bernapas, tumbuh, dan melakukan semua kegiatan. Halo, saya akan menjelaskan bagaimana hukum kekekalan energi berlaku pada makhluk hidup. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Hukum kekekalan energi ini digunakan oleh makhluk hidup untuk mengubah bentuk energi. Yang pertama yaitu tumbuhan dalam proses fotosintesisnya, menggunakan energi matahari. Proses fotosintesis di mana karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari diubah melalui reaksi kimia di kloroplas yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi tumbuhan dan oksigen sebagai produk samping. Sehingga pada tumbuhan menggunakan hukum kekekalan energi di mana pada proses fotosintesis ia mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Yang kedua yaitu pada manusia. Manusia memakan makanan yang mengandung energi kimia seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang diubah menjadi glukosa saat dicerna. Glukosa yang dicerna masuk ke sel dan bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan ATP, karbon dioksida yang keluar melalui nafas, air yang keluar melalui keringat, dan panas yang dilepaskan ke udara. ATP kemudian diubah menjadi gerak otot, sinyal syaraf, dan suhu tubuh. Sehingga hukum kekekalan energi pada manusia mengubah energi makanan ke energi kimia dan menjadi energi gerak, energi listrik, dan panas. Halo semua. Kali ini saya akan membahas dan menggambarkan tentang struktur energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. ATP atau adenosin trifosfat dikatakan sebagai energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. ATP ialah molekul penyimpan dan penyedia energi utama bagi sel. ATP dapat disebut juga sebagai sumber mata uang energi karena hampir semua proses metabolisme atau anabolisme dan katabolisme menggunakan ATP. Struktur ATP terdiri dari adenin atau basa nitrogen, ribosa atau gula pentosa, dan 3 gugus fosfat yang berikatan dengan ikatan fosfoanhidrida berenergi tinggi. Energi ini disimpan dalam ikatan fosfat terminal, terutama ikatan kedua dan ketiga. Saat ikatan ini diputus melalui reaksi hidrolisis, maka terbentuk produk ATP menjadi ADP plus gugus fosfat. Adapun struktur dari ATP yaitu seperti gambar di bawah ini.